Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah memasuki pembahasan tentang sebab kenapa ya ada ulama yang berfatwa tetapi fatwanya bertentangan dengan sunnah gitu ya. Apa kemana sebabnya? Karena hadis belum sampai kepadanya. Itu harus kita pahami ya. Mereview yang lalu ya. Jadi kalau kita mendapatkan ada seorang ulama berfatwa, lah kok fatwanya bertentangan dengan sunnah, jangan langsung kita vonis ini sesat. Nah, jangan. Nah, karena bisa jadi sunnah tersebut belum sampai kepada dia. Itu ya. Nah, belum sampai kepada dia. Maka wahadas sabab di paragraf kedua ya. Wahadas sababu huwal ghalibu ala aksari ma yujadu min aqwalis salaf mukhalifan li ba'dil ahadits. Nah, jadi sebab inilah ya yang mayoritas terjadi pada ucapan kaum salaf. Ya, pada fatwa kaum salaf, ucapan kaum salaf sehingga mereka menyelisihi hadis, sebagian hadis. Apa sebabnya tadi? Karena hadisnya belum sampai. Itu sebab. Nah, fa innal ihatata bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin minal ummati. Nah, karena menguasai ya seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mungkin terjadi pada seorang pun ya dari umat ini. Siapa ulama paling hebat? Misalnya hafal sekian ribu hadis dan seterusnya. Nah, mungkin beliau hafal sekian ribu hadis, tapi apakah seluruh hadis Nabi dihafalnya? Tidak mungkin. Betul, tidak mungkin. Nah, jadi bapak-bapak dan ikhwah sekalian, kita harus paham perkara ini ya. Jadi kalau ada ulama kok bertentangan dengan hadis, bisa jadi karena memang hadisnya belum sampai. Maka tugas kita apa? Ya, kalau kita dekat sama beliau, kita ada akses kepada beliau dan kita tahu hadisnya, kita sampaikan. Kalau kita tahu ya, ada akses bisa bertemu dengan beliau gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi misalnya pernah terjadi dalam satu khutbah Jumat ya, seorang profesor ya di salah satu masjid, beliau melarang para jamaah untuk sholat tahiyatul masjid. Beliau yang khutbah. Saya sudah ingatkan ya pada kesempatan khutbah-khutbah sebelumnya, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, kata beliau nih, jangan ada yang sholat tahiyatul masjid, dengerin khutbah. Nah, waktu itu saya ada niat
Nah mungkin beliau belum dapat hadis ketika ada salah seorang sahabat datang ke masjid, Rasul lagi khutbah, langsung duduk, nggak sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah siapa namanya? Sulaik bin Ghatafan, ya. Sulaik bin Ghatafan radhiyallahu anhu. Oleh Nabi, "Shallait, kamu udah sholat belum?" "Lama ya Rasul, belum." "Kum fasalli raka'ataini khafifatain." Berdiri kamu, sholat 2 rakaat ringan. Nah, kemungkinan besar sang profesor ini belum dapat hadis ini. Waktu itu saya sudah niat. Habis selesai Jumat, saya akan temui beliau. Udah niat banget tuh, mau saya sampaikan hadis ini. Nah, rampung Jumat, zikir. Saya lagi sholat badiah Jumatnya. Ternyata beliau nampaknya ada acara, terburu-buru. Setelah saya rampung salam, wow udah nggak ada beliau. Nah, kesempatan untuk menyampaikan tidak ada. Tapi andai kata ada, temui. 4 mata gitu ya, sampaikan. Nah itu tugas kita kalau kita tahu ada seseorang ya, bahkan orang berilmu gitu, memfatwakan sesuatu yang bertentangan dengan hadis, maka kita kasih tahu. Yaitu kalau memang hadis itu sampai ke kita. Ya baik, jadi tadi karena tidak mungkin gitu seorang pun mampu menguasai seluruh hadis-hadis Nabi SAW. Tidak mungkin. Boro-boro di level kita, di level sahabat aja enggak mungkin. Di level sahabat. Nah, contoh ya disebutkan. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, oke, nanti ada contoh ya yang akan kami sebutkan. Baik. Kemudian wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu aw yufti aw yaqdi aw yaf'alu syai'. Ya, aw yaf'alu syai'. Nah, kadang-kadang suatu ketika Rasulullah SAW mungkin beliau menyampaikan suatu hadis. Beliau berfatwa. Beliau memutuskan suatu perkara hukum. Atau beliau melakukan sesuatu. Ya. Fayasma'uhu aw yarahu man yakunu hadiran. Lalu orang yang hadir saat itu mendengar apa yang diucapkan Nabi, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, yang hadir, ya kan? Wa yuballighuhu ulaika aw ba'duhum liman yuballighunahu. Lalu dari antara mereka yang hadir itu, yang langsung mendengar, menyaksikan, melihat Rasul itu, mereka menyampaikan kepada orang lainnya, atau sebagian mereka menyampaikan kepada orang lain yang tidak hadir. Fayantahi ilmu dzalika ila man sya'allahu minal ulama minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Lalu akhirnya ilmu itu ya berdasarkan kehendak Allah Ta'ala sampailah kepada para ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, atau kepada orang-orang setelah generasi mereka. Waktu Rasul ngomong, ada sekian orang sahabat yang hadir. Ada banyak sahabat yang tidak hadir. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin sekali. Ya. Yang hadir, mendengarkan, melihat, menyaksikan, nanti mereka akan menyampaikan kepada sahabat yang tidak hadir. Ya kan? Atau dia akan menyampaikan kepada generasi tabi'in. Dia sampaikan. Nah, tentu sesuai dengan kehendak Allah, ilmu ini nanti akhirnya sampai kemana? Nah, termasuk sampai ke kita. Nah, summa fi majlisin akhar, kemudian di majelis yang lain, yuhaddisu aw yukti aw yaqdi aw yaf'alu syai'an. Misalnya kemarin Rasul menyampaikan suatu hadis. Rasul melakukan sesuatu, dilihat oleh si ABC. Lalu keesokan harinya, besok lusanya misalnya, ada lagi majelis Nabi SAW. Beliau bisa jadi menyampaikan hadis, berfatwa, menetapkan hukum, atau melakukan sesuatu. Yang hadir
waktu itu D, E, F, G. Sahabat A, B, C, D nggak hadir. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Nah, bapak-bapak dan sekalian. Nah, maka wa yashaduhu ba'du man kana ghaiban an dzalikal majlisi. Di majelis yang kedua ini, ya, majelis yang Rasul dihadiri oleh orang-orang yang pada majelis pertama mereka nggak hadir. Pada majelis pertama tidak, tapi dia hadir di majelis yang kedua. Lalu mereka menyampaikan kepada orang yang mungkin sampai kepada mereka, maka fayakunu inda haula'i minal ilm ma laisa inda haula. Maka orang yang hadir di majelis ilmu yang pertama dapat ilmu enggak? Dapat. Apa yang disampaikan Nabi di majelis pertama, orang yang hadir dapat ilmu, melihat langsung, menyaksikan. Tapi, nah, ketika Rasul ada majelis lagi yang kedua, yang hadir sahabat lain. Gitu. Sahabat lain. Sahabat yang hadir di majelis kedua ini kan nggak dapat ilmu ini di majelis pertama karena mereka tidak hadir. Sebaliknya mereka mendapatkan hadis dari majelis yang kedua. Berarti mereka yang tidak hadir di majelis yang kedua hadir di majelis yang pertama dapat ilmu nggak pada majelis yang kedua? Kan nggak. Mungkin kan itu terjadi? Mungkin. Nah, maka akhirnya yang di majelis pertama yang hadir mereka dapat ilmu, yang hadir di majelis kedua dapat ilmu. Tapi masing-masing tidak dapat ilmu di majelis yang mereka tidak hadir, kan itu. Nah, jadi itu mungkin. Nah, maka fayakunu indaha ula minal ilm ma laisa indaha ula wa indaha ula ma laisa indaha ula. Nah, yang ini enggak dapat, yang ini enggak dapat, yang ini dapat, yang ini dapat. Wa innama yatafadhalul ulama minas sahabati wa man ba'dahum bi kasratil ilmi au jaudatihi. Nah, maka akhirnya para ulama itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya, bahkan dari kalangan sahabat aja udah beda-beda. Ya kan? Nah, pun begitu nanti para tabi'in generasi setelahnya. Nah, banyaknya ilmu yang mereka serap, yang mereka terima, ya, ilmu yang mereka kuasai berbeda-beda satu sama lain, dan itu sangat mungkin terjadi. Nah, contoh di sini sebutkan, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, ya, dulu, ya, Uqbah bin Amir, dia berkata, kanat alaina riayatul ibil pajaat naubati parwahtuha bi asyiyin. Nah, dulu kami punya unta yang digembala. Nah, lalu datanglah perwakilanku. Nah, lalu aku mengistirahatkan gembalaku di sore hari. Ya. Ketika Uqbah bin Amir ini istirahat dari menggembala untanya, fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapatkan Rasulullah SAW qa'iman yuhadditsun nas. Mendapatkan Rasul lagi berdiri menyampaikan hadis kepada orang-orang. Menyampaikan hadis kepada orang-orang. Fa'adraktu min qaulihi, maka aku mendengarkan dari perkataan Nabi itu. Nabi mengatakan ketika beliau ngomong itu, apa kata Nabi? Man ma min muslimin yatawaddau. Nah, tidak ada seorang muslim pun yang wudu payuhsinu wudu'ahu, lalu dia memperbagus wudunya, summa yakumu, kemudian dia berdiri, payusalli rakaatain, lalu dia sholat 2 rakaat, mukbilun alaihima biqalbihi. Nah, wa wajhihi. Lalu pada 2 rakaat itu beliau, orang ini betul-betul, ya, khusyuk sholatnya, hatinya, wajahnya khusyuk. Sholat 2 rakaat setelah wudu. Namanya sholat apa ini? Sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Nah, apa pahalanya?
illa wajabat lahul jannah. Kecuali dia pasti wajib mendapatkan surga. Makanya Bilal bin Rabah terdengar suara terompahnya di surga oleh Nabi SAW waktu beliau Mi'raj, Isra Mi'raj. Lalu Nabi tanya, apa amalan yang sangat dijaga oleh Bilal ya, sampai Rasul mendengar ada suara sendalnya Bilal di surga. Nah, apa kata Bilal? Nah, ada amalan yang beliau jaga, yaitu tidaklah beliau wudu, pasti beliau saya itu akan sholat. Dalam hadis ini Rasul mengatakan barang siapa orang yang wudu lalu dia memperbagus wudunya, kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat khusyuk ya, fokus wajahnya hatinya, illa kecuali wajabat lahul jannah, wajib dia dapat surga. Ini sholat sunnah wudu ya, apakah tidak diajarkan Nabi? Itu pertanyaan. Diajarkan Nabi atau tidak? Hah? Saya ulangi pertanyaannya. Sholat sunnah ba'dal wudu itu diajarkan Nabi atau tidak? Saya bisa jawab? Diajarkan Nabi atau tidak? Baik, coba yang jawab tidak, mana dasarnya? Kenapa antum mengatakan sholat sunnah wudu itu tidak diajarkan Nabi? Suara sendal mau di surga. Terus Bilal jawab? Itu alasannya. Menurut antum? Apa? Nabi ngajarin nggak? Nggak. Karena membenarkan perbuatan Bilal. Oke. Pak Aryo, alasannya apa? Belum punya alasan. Yang bilang diajarkan, mana dasar antum? Yang bilang tadi diajarkan. Ayo, apa alasan antum apa? Sholat sunnah wudu itu diajarkan Rasul atau tidak? Tadi siapa yang bilang diajarkan? Mas Iman. Hadis tadi. Gimana hadisnya Mas Iman? Ya. Yuhaditsu. Oke, baik. Dan seterusnya. Nah, Mas Ipan punya dalil. Diajarkan oleh Nabi. Mana dalilnya tadi? Hadis riwayat Uqbah bin Amir. Beliau mendengar Rasul berdiri di hadapan orang-orang. Lalu beliau mengatakan, ma min muslimin yatawaddau payuhsinu wudu'ahu summa yakumu payusalli rak'ataini muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Ini ajaran Nabi bukan? Iya. Jadi kalau ada orang mengatakan itu sunnah takririyah, Nabi aja ngajarin. Nabi menyampaikan, ini hadisnya. Nabi menyampaikan barang siapa, tidaklah ada seorang muslim yang wudu lalu dia sempurnakan wudunya, kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat khusyuk dia, fokus ya hatinya wajahnya, kecuali dia wajib dapat surga. Ini ajaran Nabi bukan? Berarti sholat sunnah wudu diajarkan Nabi atau tidak? Diajarkan. Nah, tapi ada sebagian orang seakan-akan ini Nabi nggak pernah ngajarin. Iya atau tidak? Apakah ada bukti ketika Nabi tanya sama Abu Hurairah, aku belum pernah ngajarin ini sama kamu? Nabi ngomong gitu nggak? Enggak. Ini justru Nabi ngomong seperti ini. Dan Abu Hurairah mengamalkan itu. Abu Hurairah mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi ini. Berarti diajarkan Nabi atau tidak? Ini masuk sunnah takririyah atau sunnah qauliyah coba? Sunnah qauliyah, jelas. Bukan sunnah takririyah. Apalagi
jika ada orang berkesimpulan katanya, sholat sunnah wudhu itu tidak pernah diajari Nabi, berarti ilmu ini belum sampai ke dia. Betul atau tidak? Hadis ini belum nyampe. Lebih repot lagi kemudian kalau dia mengatakan, jadi kalau kita mengamalkan sesuatu yang tidak pernah diajari Nabi, nggak apa-apa. Nah, kan gitu. Nah, makanya dalil itu. Nah, iya. Nah, sunat takririyah kan gitu. Padahal apa yang kita lakukan di masa sekarang dapat takrir nggak dari Nabi? Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Kalau sahabat mungkin. Iya kan? Nah, tapi ingat, apakah seluruh perbuatan sahabat selalu ditakrir oleh Nabi? Tidak. Jadi alasannya sangat lemah, rapuh tuh. Orang mengatakan ada bid'ah hasanah karena ada sunnah takririyah. Itu batil dan alasannya sangat rapuh. Karena apa? Ada banyak perbuatan sahabat yang Nabi tegur, salah, nggak setuju. Tapi ada juga perbuatan sahabat yang memang belum pernah dilakukan Nabi, belum diajarkan Nabi, tapi Nabi mengiyakan. Ada juga seperti doa waktu i'tidal, bangkit dari ruku. Kalau sholat ini Nabi udah ngajarin. Ini dalilnya. Tadi masih ingat? Ma min muslimin yatawaddau. Ya, fayuhsinu wudu'ahu. Ya. Summa yakum yusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Akhrajahu Muslim. Nah, perhatikan, ini yang ngomong siapa? Yang meriwayatkan? Uqbah bin Amir. Ini sahabat Nabi. Akhirnya beliau komentar begini. Qal faqultu ma ajwada hadhihi. Lalu aku bilang, waduh ini baik sekali nih. Ilmu ini luar biasa gitu ya. Baik banget nih ilmu nih. Artinya dia Uqbah bin Amir nih termotivasi untuk melakukan ini karena wajib dapat bagus banget nih. Info ini bagus banget. Kira-kira bahasa kita gitu lah. Ini ilmu. Ternyata ya. Fa idza qailun baina yadayya yaqul ya allati qablaha ajwad. Nah, tiba-tiba ada orang berkata di dekatku, ada orang dia ngomong di dekat saya, allati qablaha ajwad, yang disampaikan oleh Nabi sebelum apa yang engkau dengar itu lebih oke lagi, lebih baik lagi. Uqbah bin Amir mendengar nggak? Uqbah bin Amir mendengar nggak? Tidak. Karena beliau datang telat. Tadi kan ngangon dulu. Selesai ngangon istirahat baru datang ke majelis Nabi. Dan ketika datang itu majelis sudah berlangsung. Taunya Uqbah bin Amir, ya apa yang didengar kan gitu. Apa yang dikatakan Nabi sebelumnya, beliau dengar nggak? Enggak. Nah, maka ada orang mengatakan allati qablaha ajwad. Apa yang disampaikan oleh Nabi sebelum yang engkau dengar itu lebih baik lagi. Nah, lebih mantap lagi. Panazortu faida Umar. Lalu pas aku lihat, oh ternyata Umar yang ngomong. Yang ngomong Umar, karena Umar di situ hadir lebih awal. Nah, apa kata Umar? Qol inni qad ra'aituka ji'ta anifa. Sungguh aku melihat kamu datang, barusan tadi datang. Ya. Qol lalu beliau katakan, ya Rasul mengatakan, coba ini hadis yang didengar oleh Umar tapi tidak didengar oleh Uqbah bin Amir. Apa kata Umar? Nabi berkata, "Ma minkum min ahadin yatawaddau." Tidak ada seorang pun dari kalian yang wudu payubeligu ya. Au payusbigu. Kemudian dia ya, menyempurnakan wudunya, summa yaqul, lalu setelah itu dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan
Abdullah wa rasuluh. Dia berdoa itu, apa yang terjadi? Illa putihat lahu abwabul jannati as-samaniyah. Ya, yadkhulu min ayyiha syaa. Kalau ada orang wudu, sempurna wudunya, lalu dia berdoa dengan ini. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Apa pahalanya? Sempurna wudunya, lalu dia berdoa di akhir wudu. Illa putihat lahu abwabul jannah as-samaniyah wa yadkhuluha min ayyiha syaa. Kecuali orang itu dia akan dibuka untuknya pintu surga yang 8. Terserah dia mau masuk pintu mana aja. Kira-kira lebih mantap mana? Yang ini atau yang tadi? Yang ini. Nah, kan lebih ringan juga. Tapi pahalanya luar biasa. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ini menunjukkan apa coba? Ini menunjukkan bahwa di kalangan sahabat saja seperti itu. Paham maksudnya ya? Ada sahabat mendengar satu ilmu, tapi dia nggak mendengar yang lain kan gitu. Itu, paham maksudnya ya? Jadi itu begitu. Kita begitu juga gitu. Mungkin kita punya kesimpulan ABC. Ternyata kesimpulan yang lain beda dengan kita. Karena ilmu yang sampai ke dia dan kita berbeda gitu. Nah ini. Maka kalau sudah sampai kepada semuanya, ya kita rujuk kembali kepada dalil tadi. Nah, jadi fakta ini menunjukkan bahwa perbedaan ilmu yang sampai kepada seseorang itu sangat mungkin terjadi. Bahkan pada kalangan sahabat pun terjadi. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian ini kata Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Jumaizi, pentahqiq kitab ini, beliau katakan, ya, wa kadzalika yadullu ala huduri ba'di sahabah ba'da majalisin Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ba'din. Demikian juga ya, ada dalil yang menunjukkan bahwa sebagian sahabat hadir di majelis Nabi sementara sebagian lain tidak hadir. Jadi ya, dalil ini ya, dijelaskan untuk menegaskan bahwa para sahabat saja itu level ilmunya berbeda gitu loh, berbeda. Kan Uqbah bin Amir dengan ilmunya Umar sama atau beda? Beda. Lebih banyak mana ilmunya? Nah, sementara ini kan lebih banyak Umar. Karena Umar mendengar semua. Uqbah bin Amir yang pertama nggak dengar. Nah itu. Terus ada hadis yang lain riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan apa? Innan nasa yaqulun, sesungguhnya orang-orang berkata, aksaru Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ya, apa? Kebanyakan menyampaikan hadis. Kebanyakan gitu ya. Bahasa kitanya gitu. Sehingga orang itu meragukan Abu Hurairah. Karena banyak sekali hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah termasuk sahabat nomor 1 terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Nah, lalu Abu Hurairah ya, untuk apa? Mengantisipasi ya supaya orang itu tidak menuduh dengan tuduhan yang buruk kepada beliau. Beliau ya, mengatakan walaula ayatani fi kitabillahi ma hadastu hadisan. Seandainya ya, tidak ada 2 ayat dari kitab Allah Ta'ala. Saya ulangi. Ini alasan Abu Hurairah. Kenapa beliau semangat menyampaikan hadis. Sampai ada kesan nih kebanyakan nih Abu Hurairah. Terlalu banyak menyampaikan hadis. Alasan dia apa? Andai kata tidak ada 2 ayat dari kitab Allah Ta'ala. 2 ayat yang maksud apa? Dari surah Al-Baqarah ayat 159 sampai ayat 160. Coba buka. Ini alasan Abu Hurairah.
Yang bawa HP dibuka, penting ini. Surah apa? Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Andai kata tidak ada dua ayat ini, nah, apa sih isinya? Buka. Al-Baqarah ayat 159 sampai ayat 160 ya. Sudah ketemu? Baik, saya baca ya. Nanti antum baca terjemahnya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Al-Baqarah al-ayah mi'ah tis'ah wa khamsin hatta al-ayah mi'ah wa sittin. Artinya apa, Mas Fajar? Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah itu? Dan dilaknat? Orang yang menyembunyikan apa? Yang menyembunyikan ilmu, keterangan dari Nabi, dari Al-Quran. Kan Abu Hurairah dengar. Andai kata beliau, ya, tidak ada ayat ini, niscaya beliau nggak akan nyampaikan hadis Nabi. Tapi beliau takut. Saya dapat ilmu dari Nabi, dapat hadis dari Nabi, kok saya sembunyiin? Nggak saya sampaikan kepada yang lain. Takut dong saya dilaknat. Karena kalau orang dapat ilmu, nih, antum dapat ilmu, antum nggak sampaikan kepada orang lain, ini buat saya aja. Orang nggak usah, nggak ngerti, nggak masalah. Misalnya kita berpikir seperti itu, dilaknat kita. Dilaknat loh Bapak-Bapak dan ikhwan sekalian. Makanya kalau kita dapat ilmu, jangan pernah berpikir ini untuk saya aja. Nggak usah kasih tahu orang lain. Itu artinya berarti kita menyembunyikan ilmu. Makanya kalau ngaji dicatat, sebarkan sama yang lain. Gitu. Supaya kita tidak dilaknat. Apalagi niat, wah ini mantap nih, untuk saya aja deh. Yang lain gak usah kasih tahu yang lain. Oh itu bahaya sekali. Nah, dan Abu Hurairah takut itu. Makanya beliau setiap kali dapat hadis dari Nabi, atau Nabi berfatwa, atau Nabi melakukan sesuatu, beliau lihat, langsung disampaikan. Supaya tidak termasuk golongan yang menyembunyikan ilmu itu. Nah, lalu pada ayat 160-nya, illal ladzina tabu wa aslahu. Apa lanjutannya Mas Fajar? Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima taubatnya dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, kecuali dia dulu pernah menyembunyikan ilmu. Disembunyikan. Datang ke majelis ilmu, dapat hadis dia dicatat. Dia rekam, dia catat. Dia amalkan sendiri. Ini khusus buat saya aja, yang lain gak usah tahu. Akhirnya dia sadar bahwa ini dilaknat. Akhirnya dia bertaubat. Dia memperbaiki diri. Lalu dia akhirnya menyampaikan kepada orang-orang. Nah, orang yang seperti ini diterima nggak taubatnya? Diterima. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, inilah ya ayat yang mendorong Abu Hurairah untuk selalu menyampaikan hadis yang beliau dengar dari Nabi. Nah, karena beliau takut gitu. Nah, lalu bapak-bapak dan sekalian, Abu Hurairah mengatakan, inna ikhwanana minal muhajirin kana yasgoluhum as-sabqu fil aswaq. Sesungguhnya saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin, mereka sibuk oleh dagangan mereka di pasar. Banyak orang muhajir itu sibuk di pasar, jualan, cari maisha. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yasgoluhum al-amal fi amwalihim. Sementara orang-orang Ansar sibuk bekerja ya, dengan pekerjaan mereka, bercocok tanam, berkebun dan seterusnya. Orang Ansar, orang Madinah.
Akhirnya karena mereka sibuk di pasar, mereka sibuk di ladang, apa resikonya? Mengurangi kehadiran mereka di majelis Nabi. Kan gitu? Ya atau tidak? Nah. Sementara Abu Hurairah, wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah SAW. Sementara Abu Hurairah senantiasa bermulazamah di majelisnya Nabi SAW. Setiap ada majelis Nabi, beliau selalu berusaha hadir. Selalu berusaha hadir. Bisab'i batnihi. Ya, dengan makan yang secukupnya. Pokoknya yang penting bisa makan. Udah nggak usah ini lagi, hadir ke majelis ilmu. Hadir ke majelis ilmu. Yang lain kan cari uang, cari rezeki. Nah, Abu Hurairah merasa yang penting saya udah bisa makan udah cukup. Bisa ngasih makan diri sendiri, keluarga, udah cukup. Sisanya hadir ke majelis ilmu. Itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Wa yahduru ma la yahdurun. Beliau menghadiri majelis yang tidak dihadiri oleh banyak sahabat. Wa yahfazu ma la yahfazun, dan beliau menghafal apa yang tidak dihafal oleh para sahabat. Nah, ini hadis Bapak-bapak dan sekalian, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan apa? Satu, pentingnya menghadiri majelis ilmu. Yang kedua, orang mencatat ilmu. Lagi apa lagi? Nah, orang yang sering hadir di majelis ilmu, ilmunya lebih banyak. Betul atau tidak? Dengan orang yang jarang hadir di majelis ilmu. Pasti beda. Nah, itu di tingkatan sahabat. Ilmunya Abu Hurairah dengan ilmunya sahabat yang lain beda. Karena Abu Hurairah selalu hadir di majelisnya Rasul. Tapi beliau kan tidak sembunyikan, tetap sampaikan. Mudah-mudahan yang enggak hadir bisa mendengar lewat beliau. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, menunjukkan bahwa ya ilmu yang sampai kepada kita itu dan kepada orang lain bisa jadi berbeda-beda. Tapi tadi semakin sering seseorang hadir ke majelis ilmu, maka semakin kemungkinan semakin banyak ilmu yang dia dapatkan. Sehingga nanti akhirnya jadi beda juga keputusannya, fatwanya. Ya atau tidak? Nah, antara Ustadz A dengan Ustadz B misalnya. Ustadz A mungkin mendengar hadis tentang apa, Ustadz B nggak dengar. Tapi Ustadz B mendengar hadis yang lain yang tidak didengar oleh Ustadz A misalnya. Beda nggak ilmunya? Beda. Gitu. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, ya azan ya Allah wa iyyakum ajmain, dan itu juga terjadi pada level sahabat. Nah, bahkan ya, sangat mungkin terjadi orang yang ya panjang waktu bersahabat dengan Nabi, dekat dengan Nabi, ya, itu bisa jadi dia tidak mengetahui suatu hadis yang didapatkan oleh orang yang rumahnya jauh dari Nabi, ya, dan berteman dengan nabinya, bersama nabinya mungkin jauh lebih sedikit. Paham ya maksudnya? Ada sahabat A, ya, mau menemani nabinya waktunya panjang. Mungkin dalam satu hari dia bisa 5 jam, 6 jam bersama Nabi. Sering ketemu Nabi. Mungkin setiap sholat selalu bersama Nabi. Tapi ada sahabat karena rumahnya jauh, ya kadang-kadang ketemu Nabi, kadang-kadang tidak ketemu Nabi. Waktunya bersama Nabi lebih sedikit. Tapi ya sangat mungkin orang yang tadi bersama Nabi waktunya lebih sedikit, dia mengetahui satu ilmu yang tidak diketahui oleh orang yang lebih sering bersama Nabi. Itu mungkin terjadi. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um. Itu mungkin terjadi Bapak-bapak dan ikhwat sekalian. Oke. Nah, jelas ya? Nah, kemudian wa amma ihatatu wahidin bi jami'i hadisi
Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahadza la yumkinu iddi'auhu qattun. Adapun orang yang ada orang yang menguasai mengetahui seluruh hadis Nabi, kalau ada orang mengaku seperti itu, fahadza la yumkin, ini tidak mungkin. Maka tidak boleh orang mengklaim saya tahu semua hadis Nabi. Boleh nggak bilang begitu? Nggak boleh. Saya tahu semua hadis Nabi. Nggak boleh. Nah, kalau kita bilang saya tahu sebagian hadis Nabi, boleh? Boleh. Kalau saya tahu semua hadis Nabi, itu tidak mungkin. Nah, sehebat apapun dia. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Itu. Baik. Nah, ini sudah mau jam 10 kurang 4 menit. Cukup dulu ya? Cukup dulu. Baik, ini pertemuan terakhir sebelum puasa. Jadi besok, pekan depan libur sampai Lebaran insya Allah ya. Jadi kita ketemu lagi insya Allah setelah Lebaran ya, kira-kira pekan kedua atau ketiga bulan April lah ya. Ya, karena Lebaran ya sekitar tanggal 10-11 April ya. Berarti ya setelah itulah. Kira-kira pekan kedua atau ketiga insya Allah. Ya baik bapak-bapak dan ibu sekalian. A'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Sementara ini dulu ya yang bisa kita bahas, berarti kalau di kitab antum sampai halaman 14 ya. Paragraf keberapa Mas Anin? Ya itu berarti dari situ ya mulainya nanti. Tadi berarti sampai paragraf kedua apa ketiga? Kalau dari atas ketiga berarti ya. Berarti nanti kita lanjut paragraf keempat dari kata cobalah gitu ya, halaman 14. Ye. Baik. Gimana? Mungkin salah satu contoh yang ya. Nanti rincian lagi. Rincian lagi, betul. Ya, dan seterusnya itu nanti. Nanti penjelasannya ada lagi itu. Ya. J itu. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Artinya yang perlu kita toleransi gitu. Nah, iya. Kan kata Nabi ada duat ila abwabi jahannam. Ada para dai yang menyeru kita ke pintu-pintu neraka jahannam. Berarti ini dai seperti ini mamdu atau mazmum, terpuji atau tercela? Mazmum, duat mazmumah. Tercela. Berarti artinya apa? Dia berdakwah tidak pakai ilmu. Tidak berdasarkan ilmu. Nah, beda dengan ini. Kalau kasus ini kan mereka ada hadis, dapat hadis, mengamalkan hadis. Ketika dikasih tahu hadis yang lain, mereka terima kan gitu. Mereka terima. Nah, begitu juga kasus Imam Malik kemarin kan. Berfatwa setelah dapat hadis akhirnya meralat fatwanya. Kalau duat ila abwabi jahannam, kalau kita kasih tahu mau nerima nggak kira-kira? Tidak, itu beda. Artinya apakah kita harus toleransi sama mereka? Beda enggak. Nah, duat ila abwabi jahannam itu adalah orang-orang yang ketika kita sampaikan al-haq kepada mereka, kita sampaikan dalil kepada mereka, mereka akan menolaknya. Gitu. Nah, jadi ciri-ciri duat ila abwabi jahannam itu satu, ketika berdakwah tidak berdasarkan ilmu yang hak. Gitu. Tapi berdasarkan hawa nafsu, kepentingan dirinya dan seterusnya. Itu yang pertama cirinya. Yang kedua, ya ketika dikasih tahu yang hak tidak mau rujuk, tidak mau kembali kepada dalil. Dia akan bertahan dengan pendapatnya dia. Yang diikuti apa? Hawa nafsunya.
hawa nafsunya. Nah, itu ciri-ciri duat ila abwabi jahannam. Itu Mas Anin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang Bilal tadi, Bilal itu berarti mengamalkan sholat setelah wudhu tadi. Apakah dia itu sebelum mendengar hadis dari Rasul ke Uqbah? Ya. Atau sesudah itu? Rasul, ya, yang didengar oleh Utbah tadi kan? Iya. Uqbah, Rasul ke Uqbah kan? Bilal itu mengamalkan itu setelah dengar itu atau sebelum ada riwayat ada? Nah, itu tentu perlu ditelusuri kalau itu ya. Tapi gini, Abu Hurairah semangat ngamalkan itu, kira-kira ada dalilnya atau tidak? Ya ada. Nah, kalau kita, kan sahabat itu tidak mungkin, ya, apalagi sholat ya, sholat gitu ya. Sholat yang Rasul tidak pernah menjelaskan. Rasul tidak pernah menyuruh menjelaskan. Nah, gitu. Maka walaupun tadi memang ada beberapa amalan yang tadi doa waktu i'tidal ya. Nabi tidak pernah ngajarin tapi dia mengucapkan itu, dan oleh Nabi bahkan dikuatkan ya bahwa ada 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk mencatat amalan dia kan itu. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalan. Nah, kalau ditanya secara pasti, ini duluan mana gitu ya? Bilal sholat yang kemudian itu menyebabkan Nabi mendengar suara sendal dia di surga, atau duluan ini riwayat dari Uqbah bin Amir. Nah, jawaban saya wallahu alam ya, nggak tahu mana duluan. Tapi yang jelas sholat setelah wudhu itu diajarkan oleh Nabi. Itu Pak Sidik. Nah, kalau mana duluan ini perlu menelusuri dulu ya. Nah, ini disampaikan oleh Nabi waktu itu di mana? Tahun berapa? Nah, sementara waktu Isra Mi'raj kan Rasul masih di Mekah. Rasul belum hijrah ke Madinah. Masih di Mekah. Nah, Uqbah bin Amir ini mendengar hadis ini, apakah Rasul sudah hijrah ke Madinah atau waktu itu beliau masih di Mekah. Nah, gitu ya. Nah, itu yang perlu ditelusuri. Nah, sementara saya jawab wallahu alam, saya nggak tahu mana duluan ya. Mana dulu. Iya, sholat. Iya, pas Rasul pulang Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu. Iya, itu. Nah, sudah ada sholat, tapi yang 5 waktu belum, ya. Ya itu. Kan dari mana Rasul mendengar ada suara sendalnya Bilal? Kan diperdengarkan. Nah, itu kalau dalam kitab Syekh Musa ya Al-Azimi, dalam kitab Sirah ya, itu diceritakan waktu pembahasan tentang Isra Mi'rajnya Rasul SAW. Riwayat tentang tadi Rasul mendengar suara sendalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu. Wallahu alam Pak Sidik ya. Mana lebih dulu ya? Mana lebih? Ya, sandalnya Bilal bin Rabah. Bukan sandalnya Abu Hurairah. Ya maaf. Terima kasih Pak Antun. Sandalnya Bilal ya. Berarti nggak ngantuk Pak Antun ya. Pak Antun nggak ngantuk nih. Iya. Sandalnya Bilal ya. Allah alam Pak Sidik ya. Saya nggak tahu ya. Yang tadi itu menyembunyikan ilmu tadi Ustaz. Itu konteksnya itu kalau ada sesuatu yang menyimpang terus kita tahu ilmunya, kita kasih tahu, atau kita tuh sudah dapat ilmu entah itu ada yang yang betul atau enggak, tetap kita sampaikan. Itu ya. Tugas orang berilmu itu, orang yang sudah tahu ilmu, yang pertama ya dia hafalkan ilmunya, yang kedua dia amalkan ilmunya. Setelah itu dia sampaikan. Ya, itu kewajiban orang berilmu ya. Salah satu di antaranya adalah menyampaikan ilmu itu kepada orang
lain sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah tadi. Itu kewajiban, salah satu kewajiban orang berilmu menyampaikan. Nah, baik kepada orang yang belum tahu, ya, belum, terutama itu ya, orang belum tahu, keliru belum tahu, atau ya pada orang yang belum tahu meskipun dia tidak melakukan apa-apa, kan gitu. Nah, kalau dia sudah tahu, ya paling untuk mengingatkan gitu ya, kalau dia lupa. Tapi kalau dia, misalnya gini, ada orang udah rajin sholat jamaah, antum kasih tahu sini antum. Antum tahu nggak sholat jamaah itu 27 derajat lebih baik pahalanya daripada sholat sendirian. Sementara dia udah tahu ilmu itu dan dia bahkan sudah ngamalin. Kira-kira kita sampaikan lagi atau tidak? Dia udah tahu ilmu itu dan dia sudah ngamalkan itu. Nah, tidak perlu kan? Wong dia sudah ngamalkan. Jangan-jangan kita yang baru tahu, dia udah lebih dulu bahkan dia udah ngamalkan. Kan berarti nggak perlu. Karena bahkan dia sudah ngamalkan. Nah, ilmu itu terutama wajib disampaikan kepada orang yang belum tahu, apalagi dia keliru gitu. Belum tahu terus dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu yang kita tahu. Nah, itu lebih-lebih itu gitu. Kita harus sampaikan. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau kita misal malam ini dapat ilmu ini, maksudnya kita harus segera disampaikan aja gitu atau nunggu event orang salah. Enggak, tidak harus nunggu. Abu Hurairah apa nunggu orang salah? Enggak kan? Beliau banyak qalan Nabi. Oh, ini kebanyakan nih Abu Hurairah. Kata beliau apa? Andai kata tidak ada 2 ayat tadi, maka aku tidak akan menyampaikan 1 hadis pun. Andai kata. Berarti apa itu kesimpulannya? Abu Hurairah selalu menyampaikan hadis yang beliau dengar dari Nabi. Langsung dihafalin, disampaikan. Dihafalin, disampaikan, diamalkan. Gitu. Bisa lewat kan ya, medsos itu bisa ya? Bisa. Ya, nah, maka itu. Ketika kita ngaji ya, dapat ilmu, lalu kita catat, kita share, itu sudah termasuk menyampaikan. Itu termasuk kayak ini kita share ke YouTube. Termasuk, sudah termasuk. Dengan cara berbeda ya. Dengan cara yang berbeda ya. Saya sudah enggak kebetulan. Antum sudah tidak termasuk menyembunyikan ilmu ya. Kalau zamannya dulu Nabi kan belum tercatat ya. Kalau sekarang itu ilmu sudah tercatat, dianggap telah sampai. Tinggal orang itu mau mengambil atau tidak. Itu bagaimana? Kalau pesan saya seperti itu. Gimana itu? Jadi ilmu itu sebenarnya sudah sampai di mana-mana. Ya. Sekarang tinggal ngambil, kalau tidak paham tanya kepada itu. Paham? Jadi kalau sekarang kok beralasan ilmu nggak sampai, bisa banget gitu. Ya, nggak bisa diterima gitu ya. Karena sudah tercatat. Tinggal dia mau ngaji atau enggak. Dia mau baca atau enggak kan gitu. Iya. Nah, tapi tadi tetap kita yang hadir ke majelis ilmu atau kita yang membaca ilmu, kalau ada ilmu ya kita sampaikan. Cara untuk menyampaikan ilmu macam-macam. Bisa caranya seperti ini, bisa caranya lewat itu, bisa lewat catatan lalu di-share dan seterusnya. Gitu. Ya itu. Kadang-kadang orang itu nggak percaya ya, jadi nggak cekap. Nggak dipercaya apa maksudnya? Kayak saya misalnya di kumpulan teman gitu ya. Ya. Saya bilang dia berbuat kufur gitu. Jangan kayak gitu. Nanti kamu begini. Allah kowe biyen yo ngono ya. Ya, itu tantangan dakwah Pak Andun. Ya. Apakah dulu dakwah Rasul selalu diterima? Oh, banyak penolakan. Jadi apa yang kita alami itu nggak ada apa-apanya ya. Rasul lebih ngeri lagi penolakannya. Kita paling dibilangin itu Allah kan gitu. Nah, itu. Iya, ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Cukup Bapak Ibu ya? Bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya, saya kira sementara ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi mari kita semangat menghafal ilmu, mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Jangan pernah mikir, wah ini untuk saya aja, bahaya itu ya. Nanti kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Maka sampaikanlah ilmu itu. Jangan pernah disembunyikan. Baik. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.